Selamat sore teman-teman, kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah sekolah minggu. Berkati Deborah yang ingin menjadi WL untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Juga berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman kepada kita. Berkati juga pikiran dan hati kami supaya kami bisa mendengarkan dan menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo teman-teman semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Setiap hari jalan dalam suka,
Teman-teman, kita masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, kita angkat pujian Yesus Kupanggil.
kita berdoa. Tuhan, tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru atau kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Juga berkati hati dan pikiran kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa mengerti dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini. Gimana, apa kabar adik-adik? Sehat semua kan? Masih sukacita? Walaupun di rumah saja, tetap sukacita. Haleluya. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Dah? Semuanya duduk manis. Kakak tunggu. Ayo yang belum ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Ambil catatannya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Wah, hari ini kalau dia mau ajak adik-adik untuk merasakan. Adik-adik tahu nggak ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Bacanya apa? G-U-G-L-A. Bacanya gula. Adik-adik tahu nggak rasanya gula? Apa? Asam? Manis ya. Kalau dia merasakan gula itu rasanya manis. Oke. Ada lagi, rasa apa lagi ya? G-A R-A-M garam. Siapa yang pernah makan garam? Gimana rasanya? Asin. Iya betul. Kalau kebanyakan pahit malah ya kan? Asin Kak, asin. Kalau siapa yang pernah minum air laut, banyak garamnya, rasanya asin. Apalagi ya? Cuka. Siapa yang pernah makan cuka? Belum Kak. Oh iya, belum. Mungkin adik-adik belum pernah nyobain cuka ya. Cuka ini rasanya asam. Percaya atau tidak, rasanya cuka ini asam. Kalau dia udah pernah coba soalnya. Jadi kalau dia bisa katakan kalau cuka ini rasanya asam. C-U-C-K-A-K, cuka. Asam rasanya. Kalau ini adik-adik udah pernah nyoba belum? Mungkin mama-mamanya pernah kasih ya sama adik-adik. M-A-D-U-D-U. Madu. Rasanya apa? Manis. Bener manis. Ada loh yang pahit. Kalau dibilang madu itu pahit, adik-adik percaya nggak? Percaya? Oh, ada enggak Kak, nggak percaya. Aku udah ngerasain, soalnya madu itu manis. Nah, adik-adik, seperti itu juga kita mengalami Tuhan Yesus. Apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Ada hubungannya. Kalau dibilang Tuhan Yesus baik, adik-adik percaya nggak? Percaya. Kalau dibilang gula itu asin, adik-adik percaya nggak? Enggak Kak, karena gula itu manis. Aku udah pernah rasain. Adik-adik pasti bertahan. Gula itu manis karena adik-adik sudah merasakan. Ngerti adik-adik maksudnya ya? Kakak mau ajarin adik-adik merasakan sesuatu dan mempertahankan itu karena adik-adik sudah merasakannya. Siapa yang bilang madu itu pahit? Cuman Kaludi, karena Kaludi udah pernah merasakan madu yang pahit. Tapi rata-rata kalau adik-adik makan madu itu rasanya manis. Kita sama-sama. Seperti itulah kalau kita sudah merasakan Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan pendapat kita tentang Tuhan Yesus, karena kita sudah merasakan tentang Tuhan Yesus. Ada satu orang, kita mau baca sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya, Markus 5. Kok dipakai kacamata dulu biar keren. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke, kalau dia yang baca ya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, adik-adik, maka katanya, ini kata Yesus ya, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya adik-adik, udah baca ya sama-sama. Jadi ceritanya adalah seorang wanita. Waktu itu Tuhan Yesus lagi pergi, dikerubutin seperti biasa. Tuhan Yesus tuh gak pernah pergi sendirian. Dia selalu dikerumuni oleh orang banyak yang menanti mujizatnya Tuhan Yesus. Mereka mau melihat apa sih yang bisa Tuhan Yesus lakukan buat kehidupannya mereka. Wah, dan murid-muridnya menjaga Tuhan Yesus seperti bodyguard. Wah, semua dijaga. Kalau enggak nanti Tuhan Yesus bisa jatuh tersandung atau gimana ya, atau dikerubutin orang karena orang banyak. Nah, sementara Tuhan Yesus berjalan, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Bapak Yairus karena anaknya juga sedang sakit. Jadi dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini sakit pendarahan. Adik-adik tahu sakit pendarahan? Mungkin adik-adik, nggak tahu Kak, aku nggak tahu sakit pendarahan. Artinya keluar darah dari tubuhnya. Nah kebetulan karena dia perempuan, mungkin adik-adik yang udah ABG udah mulai ngerti, tapi mungkin adik-adik kecil pernah lihat mamanya setiap bulan selalu kesakitan, sakit perut, atau karena harus keluar, ternyata mama juga harus mengeluarkan darah setiap bulan. Tapi tidak lama, karena itu sudah siklusnya setiap wanita. Setiap wanita yang dewasa dia akan mengeluarkan darah setiap bulan, paling lama 1 minggu, ya kan? Tapi ini, ibu ini, dia sakit mengeluarkan darah selama berapa? Seminggu? 2 minggu? 3 minggu? 1 tahun? 12 tahun. Wah, ini tangan kaludanya cuma 10. 10 tambah 2. 12 tahun. 12 tahun keluar pendarahan. Adik-adik, kalau mamanya lagi pendarahan, lagi istilahnya, kalau istilah biologinya sedang menstruasi, itu lemes, bawaannya pengen marah. Biasanya moodnya. Nanti kalau adik-adik yang cewek-cewek ini udah besar, kalian akan merasakannya juga. Nah, tapi ini 12 tahun. Ada itu kondisi yang lagi tidak enak, sangat tidak enak. Tapi selama 12 tahun dia sudah berobat. Dia gak tinggal diam. Gimana nih, gak selesai-selesai di 12 tahun. Keluar darah terus, lemes. Adik-adik lemes. Pusing mungkin. Wah, teler udah. Apa yang terjadi? Dia berobat ke semua dokter, dukun lah, semua pengobatan dia sudah coba. Firman Tuhan katakan, bahkan dia sudah mengeluarkan semua harta bendanya
untuk dijual untuk pengobatannya, tapi tidak ada hasil. Dia tetap pendarahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun. Sampai kemudian dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Berita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Ada seorang yang sanggup menyembuhkan. Dia penuh kuasa, dia bisa mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikan, orang bisu bisa ngomong, ya orang mati dibangkitkan, orang yang sedih bisa dikasih sukacita. Wah, pokoknya Tuhan Yesus bisa melakukan segala perkara. Dan kebetulan waktu dia berjalan searah dengan Tuhan Yesus. Wah, dia udah dengar, wah itu dia, itu Tuhan Yesus yang hebat itu Tuhan Yesus. Tapi dia belum pernah merasakan, dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia cuma baru mendengar. Kata orang, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Kata orang, Tuhan Yesus itu bisa menghiburkan. Kata orang, Tuhan Yesus itu hebat. Kata orang, ini saatnya aku akan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar hebat. Apa yang dia bilang? Katakan, firman Tuhan katakan, dia menguatkan imannya, dia mulai percaya pada Tuhan Yesus dengan berita yang dia dengar, dan dia katakan, sebab katanya, dari ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Adik-adik, itu iman yang luar biasa, ya kan? Dia belum pernah merasakan, dia belum kenal banget sama Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan Yesus aja belum. Tapi pada saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia bergerak dengan iman. Dia menyatakan apa yang dia percaya. Dia menyatakan imannya dengan tindakan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi kemudian? Seketika itu juga, artinya saat itu juga. Jadi nggak tunggu sehari 2 hari itu, enggak. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Adik-adik bisa lihat? Seketika itu juga Tuhan merespon imannya ibu itu. Ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus. Ada kasih yang Tuhan nyatakan kepada ibu yang sudah beriman. Menyatakan imannya kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan firman Tuhan katakan, jadilah sesuai imannya. Adik-adik mungkin selama ini cuma dengar, oh Tuhan Yesus hebat. Ya Tuhan Yesus hebat. Katanya mama aku, Tuhan Yesus hebat loh. Katanya papa aku, Tuhan Yesus hebat loh. Dia udah tolong papa aku loh. Adik-adik udah pernah merasakan belum? Adik-adik udah pernah merasakannya sendiri belum? Pada saat adik-adik sakit, oh ma aku minta obat, aku sakit, ma ke dokter, sakit. Adik-adik belajar menikmati iman yang adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh, Tuhan Yesus itu berkuasa. Pada saat adik-adik sakit, yang pertama dicari Tuhan Yesus. Berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Pada saat adik-adik sedih, adik-adik ingat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Jangan pada saat adik-adik sedih, adik-adik carinya temannya, ya aku lagi sedih, tolongin aku dong, aku lagi sedih. Cari Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, aku lagi sedih, taruhkan sukacita dalam hatiku, hiburkan aku Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan Yesus. Nikmati Tuhan Yesus sesuai dengan imannya adik-adik. Adik-adik udah dengar banyak dari firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar banyak dari sekolah minggu. Dari adik-adik baca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu hebat, segala macam. Buktikan itu dalam hidupnya adik-adik. Jangan cuma dengar katanya.
Jangan cuma lihat, oh orang itu ditolong, oh orang itu disembuhkan, oh orang itu tadinya nggak punya uang, Tuhan berkati, oh Tuhan Yesus udah menolong mereka. Jangan cuma melihat orang lain diberkati, lihat orang lain ditolong Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya adik-adik. Mau? Mau adik-adik? Jadi pada saat nanti ada yang bilang, Tuhan Yesus itu gak bisa apa-apa. No, Tuhan Yesus sudah terbukti dalam hidupku. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ya kan? Bisa adik-adik? Sama seperti rasa tadi. Kakak bilang, madu itu pahit. No, kalau madu itu manis. Yang aku rasakan madu itu manis. Sama. Tuhan Yesus itu gak baik. Tuh, tidak. Tuhan Yesus itu baik. Buat aku, Tuhan Yesus itu baik. Buat aku Tuhan Yesus itu hebat. Kenapa adik-adik bisa ngomong itu? Karena adik-adik sudah merasakan, sudah membuktikan. Sama seperti ibu ini. Ibu ini tidak hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus itu hebat, tapi ibu ini sudah membuktikan dengan imannya. Dia sudah meraih kemenangan. Dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu memang penyembuh yang hebat. Tuhan Yesus itu adalah luar biasa. Tuhan Yesus itu bisa sanggup melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus itu penolong dalam kesesakan kita. Waktu adik-adik misalnya nggak bisa mikir, aduh gimana caranya ya, PR-ku banyak, itu aku nggak ngerti-ngerti. Aku pernah dengar tuh kalau di dulu waktu sekolah juga ditolong sama Tuhan Yesus. Jangan cuma dengar kalau ditolong sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus buktikan bahwa Tuhan Yesus juga sanggup menolong adik-adik. Amin. Gimana kau caranya? Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku ingin menerima kuasa-Mu. Tuhan Yesus, aku ingin menerima mujizat-Mu. Tuhan Yesus, aku ingin membuktikan imanku tidak pernah dipermalukan di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Kita baca satu ayat lagi itu juga sebagai ayat hafalan adik-adik. Matius 7 ayat 7. Dah? Sama-sama kita baca ya. Judulnya aja hal pengabulan doa. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin adik-adik. Haleluya. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang terlalu kecil dengan kita. Tidak ada masalah yang terlalu kecil bagi Tuhan Yesus, dan tidak ada masalah yang terlalu besar juga buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat mempedulikan hidup kita. Jadi kalau adik-adik walaupun masih kecil, adik-adik belajar untuk menikmati siapa itu Tuhan Yesus. Belajar menikmati kasihnya Tuhan Yesus. Belajar membuktikan kuasanya Tuhan Yesus. Itu terjadi dalam hidupnya adik-adik. Pada saat adik-adik mengalami sesuatu atau setiap hari, pokoknya adik-adik minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan untuk bisa menikmati kuasa-Mu dan kasih-Mu hari ini. Bisa kan adik-adik? Bisa? Minta sama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, kita hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin ada banyak masalah yang akan adik-adik alami, banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan juga yang adik-adik alami, tapi bersama dengan Tuhan kita akan meraih kemenangan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus, minggu lalu firman Tuhan yang katakan Yesus penakluk badai. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan Yesus juga yang menciptakan segenap kehidupan kita. Segenap tubuh kita, jiwa kita, roh kita, Tuhan Yesus yang sudah ciptakan. Jadi Tuhan Yesus juga ingin supaya adik-adik bisa menikmati kuasa dan kasih-Nya Tuhan, tidak hanya karena katanya, tapi adik-adik bisa membuktikannya sendiri.
betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sudah dipanjangkan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Biar kalau dia jam berdoa ya, adik-adik, tapi semuanya tutup matanya ditutup, tangannya dilipat, fokus sama Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami, bahwa Tuhan Yesus kami mau juga selalu merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hari-hari kami, supaya kami bisa membuktikan Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang hebat, bukan karena katanya, tapi kami sudah membuktikannya Tuhan Yesus, dan kami mau merasakan itu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memiliki iman yang meraih kemenangan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Haleluya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu lagi lewat Zoom. Kita akan ketemu lagi lewat Zoom adik-adik. Jangan lupa loh, minggu depan 16.30 adik-adik udah harus standby. Yang bobo udah bangun, yang belum mandi udah mandi, ya kan? Kita siapkan, kita mau ketemu teman-teman kita, dan kita juga tetap mau diberkati melalui ibadah sekolah minggu. Haleluya. Minggu depan kita akan Zoom, dan hari ini kita akan tutup ibadah kita. Semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya, kita mau mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu hari ini. Kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami masih boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan dan kebaikan-Mu atas kami. Biarlah kiranya Tuhan, hati kami terus dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan hari demi hari penyertaan-Mu Tuhan terus berlaku atas kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak menyenangkan hati orang tua kami Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh besar di dalam Engkau Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan hari demi hari. Terima kasih, kami juga terus berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa mama, untuk kakak adik, dengan kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan Yesus. Berkati ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus, berkati sekolah kami Tuhan, berkati keluarga kami, tutup bungkus lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama dari si corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan Yesus, bangsa kami boleh segera dilepaskan dari wabah ini Tuhan, dan kami boleh kembali merdeka Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati kembali Tuhan Yesus, beribadah kepadamu, bertemu dengan teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati kembali kehidupan yang Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kuasa-Mu. Biarlah hanya kehendak dan rencana-Mu saja yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, 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 amin. Haleluya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.